Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita menyambut hari baru yang Tuhan berikan kepada kita dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Keluaran pasal 15. Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kutinggikan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dihempaskannya ke dalam laut. Perwira-perwira pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Samudra dalam menutupi mereka. Seperti batu mereka tenggelam ke air yang dalam. Tangan kananmu Tuhan mulia dalam kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan kejayaanmu yang besar kau binasakan mereka yang bangkit menentangmu. Kau lepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti jerami. Karena embusan napasmu air menjulang tinggi. Aliran air berdiri tegak seperti bendungan. Samudra dalam membeku di pusat laut. Kata musuh, akan kukejar dan kucapai mereka. Akan kubagi-bagikan jarahannya. Akan kulampiaskan nafsu amarahku kepada mereka. Akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau mengembuskan taufanmu, laut pun mengelingkupi mereka. Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah yang seperti engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia dalam kekudusanmu, menakjubkan karena perbuatanmu yang masyhur, pembuat keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa yang mendengarnya, mereka pun gemetar. Kegentaran menimpa penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah kepala kaum Edom. Kepanikan menyergap penguasa di Moab. Seluruh penduduk tanah Kanaan gentar. Ketakutan dan kengerian menimpa mereka, karena kekuatan tanganmu mereka keluh dan membatu, sampai umatmu melintas ya Tuhan, sampai umat yang kau tebus melintas. Engkau membawa mereka dan kau semaikan di atas gunung milikmu, di tempat yang telah kau jadikan kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan tentara berkudanya telah masuk ke laut, Tuhan membuat air laut berbalik kembali dan meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut. Lalu Maryam, Rabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan semua perempuan tampil mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Miriam bernyanyi memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Musa memimpin orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Mereka sampai ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Lalu bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa, katanya, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan menguji mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Manusia dan hatinya. Israel terheran atas karya tangan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran pasukan Mesir. Mereka menyaksikan sendiri dengan mata kepala bahwa laut Teberau terbelah. Mereka berjalan di tanah kering menyeberangi laut itu, dan pasukan Mesir mati tenggelam ketika air laut menutup kembali.
Musa memuji nama Tuhan. Umat melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Namun, begitu mereka mengalami kekurangan air, mereka bersungut-sungut lagi. Seolah kuasa mujizat Tuhan yang baru saja mereka saksikan tidak pernah terjadi. Namun oleh hati yang lemah lembut, Tuhan kembali mengadakan mujizat hingga kebutuhan air terpenuhi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kebutuhan pokok seringkali dipakai untuk menantang keimanan kita. Peristiwa dan pengalaman iman yang pernah kita alami bersama Tuhan seolah tidak ada artinya begitu kita diperhadapkan pada kebutuhan pokok. Itulah hati manusia. Maka oleh firman Tuhan hari ini kita diingatkan, jika Tuhan sanggup mengadakan mujizat yang luar biasa dalam menyelamatkan hidup kita, maka bukankah terlalu kecil bagi Tuhan untuk menolong kita dalam memelihara hidup kita sehari-hari? Bersandarlah pada kuasa Tuhan, hiduplah dalam kebenaran, tambatkan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai manusia, seringkali hati kami berubah-ubah setia kepadamu. Terlebih ketika kami diperhadapkan dalam pergumulan akan kebutuhan hidup. Kadang kami meragukan, kami menyaksikan, dan pada akhirnya mengambil keputusan dan langkah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami, agar hati kami selalu tertambat pada hati Tuhan. Sehingga dengan penuh yakin, kami tahu Tuhan memelihara hidup kami. Kami menyerahkan hari ini, akhir pekan kami. Dengan segala aktivitas yang kami akan jalani, Tuhan kiranya Engkau mengiring kami, melindungi kami dari segala mara bahaya, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.